Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi ya. Kita akan belajar agama lagi seperti biasa di semester 2 ini. Semoga di semester 2 ini kalian lebih semangat dari semester 1 ya. Karena ini adalah semester di mana proses kenaikan kelas akan terjadi ya. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian serius, hasilnya juga akan sungguh-sungguh dan serius di akhir semester nanti. Oke, untuk pada kesempatan kali ini ya, kita akan melihat saja apa-apa yang sudah kita pelajari dan apa-apa yang akan kita pelajari. Nah, itulah pada pertemuan kali ini yang akan kita lakukan. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan doa. Pak Sandi yang mimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu sehingga kami hari ini boleh menikmati hidup yang Kau berikan. Sekarang kami hendak belajar. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam akal budi kami, agar kami mampu memahami apa yang dipelajari. Persiapkanlah hati kami agar kami siap menghadapi tantangan di semester 2 ini. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, ya. Di semester 1 kita sudah melihat ini, manusia citra Allah, ya. Manusia citra Allah. Jadi Pak Sandi cuma mau mengingatkan kita kembali ya, bahwa manusia adalah citra Allah ya. Siapa itu? Siapakah yang disebut manusia? Bukan hanya kamu, tetapi temanmu, orang tuamu, dan siapa saja yang ada di sekitar kita ya. Nah, manusia adalah citra Allah yang unik. Dia punya tugas, dia punya kemampuan, punya keterbatasan. Di balik itu semua, manusia harus bersyukur. Nah, kurang lebih itulah yang kita pelajari di bab 1. Kemudian di bab 2 kita sudah melihat laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan ya. Kita bangga sebagai kelelakian kita, dan mereka juga harusnya bangga dengan keperempuanan mereka ya. Jangan yang laki-laki mau jadi perempuan, kemudian yang perempuan mau jadi laki-laki. Tapi maaf, tapi itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Tapi kembali lagi diingatkan ya teman-teman, bahwa kita harus bangga sebagai laki-laki dan mereka juga harus bangga sebagai perempuan. Antara laki-laki dan perempuan itu sederajat teman-teman ya. Tidak ada yang lebih hebat ya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan unik di dalam dirinya masing-masing ya, unik di dalam dirinya masing-masing. Kalau mau dipertentangkan mana yang lebih hebat, itu tidak apple, tidak seimbang ya teman-teman. Antara laki-laki dan perempuan itu justru malah saling melengkapi. Nah, itulah yang kita bahas di bab 2, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan. Nah, kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya, kemudian kita coba mau diajak untuk melihat bagaimanakah peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat ya, terutama bagi perkembangan kita teman-teman ya. Kita sudah melihat keluarga itu seperti apa dalam perkembangan kita ya, sekolah seperti apa, gereja seperti apa, masyarakat juga seperti apa. Dan yang terakhir ya, sebelum kita ujian semester 1, kita melihat ini, mengembangkan diri melalui pergaulan ya, mengembangkan diri melalui pergaulan. Nah, ada yang disebut dengan berteman, bersahabat, dan berpacaran ya. Ketiga tingkatan relasi ini ya teman-teman,
punya bobot dan nilainya masing-masing ya. Kita sudah lihat bagaimana kadar kalau berteman itu seperti apa, kadar kalau bersahabat itu seperti apa, dan kalau berpacaran itu boleh atau tidak. Itu kita coba sudah lihat beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang kita mau melihat pembahasan semester 2 yang akan kita pelajari itu apa saja. Cuma 2-3 bab teman-teman ya. Sama seperti cuma 2 bab ya. Nampaknya semester 2 ini memang lebih singkat dibandingkan dengan semester sebelumnya atau semester 1. Nah, ada 2 bab yang mau kita lihat teman-teman. Yang pertama, meneladani karakter dan sikap Yesus ya. Kita mau melihat teladan apa yang mau kita ambil dari Yesus. Karakter apa? Pendoa. Yang pertama kita mau ambil berbelas kasih, pengampun, pejuang kesetaraan gender, dan peduli terhadap penderitaan manusia ya. Jadi ini yang mau coba kita lihat di semester 2 itu. Di semester 2 ini, sorry. Kemudian bab berikutnya, bab yang terakhir ya, kita akan melihat nilai-nilai dasar ya yang diperjuangkan oleh Yesus. Jadi Yesus ke dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa melakukan apa-apa, jadi bengang-bengong, nggak ngapa-ngapain, bukan teman-teman. Kita tahu bahwa Yesus ya memperjuangkan juga nilai-nilai yang hakiki ya, yang berasal dari ilahi, yang berasal dari Allah Bapa, yaitu kebebasan sebagai anak-anak Allah, sabda bahagia, kasih yang tidak membedakan, membangun diri seturut teladan Yesus. Nah, jadi kedua bab terakhir ini lebih kita arahkan diri kita untuk bercermin, untuk berefleksi ya, untuk menimba kekuatan dari Yesus Kristus ya, dari karakter, dari teladan, dan dari nilai-nilai yang diperjuangkan. Nah, ini yang mau coba kita resapi ya, sehingga betul-betul kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh ya, karena betul-betul kita teladani siapa itu Yesus, betul-betul kita ikuti siapa Yesus, bukan hanya lewat omdo ya, tapi juga mau kita ikuti lewat perbuatan kita sehari-hari teman-teman. Nah, itu saja yang akan kita bahas selama semester 2 nanti. Nah, sebelum kita akhiri ya, singkat saja karena ini masih pertemuan pertama, nanti akan ada tugas juga buat teman-teman ya. Ini teman-teman, kita tahu bahwa corona ini semakin mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Corona semakin mengkhawatirkan, semakin dekat istilahnya dengan kita gitu. Jadi mohon kepada teman-teman untuk menjaga diri masing-masing dan berdoa juga untuk situasi sekarang agar menjadi lebih baik teman-teman ya. Lalu Natalan ya, Natalan dan tahun baru kita pasti punya kisah masing-masing ya teman-teman ya. Aduh, Natalan kayak gini gak bisa kemana-mana, diem aja di tempat. Tapi tenang teman-teman, kita diam di tempat itu sudah sangat membantu pemerintah, sudah sangat membantu orang-orang untuk mengurangi penyebaran virus corona. Jadi tidak usah berkecil hati. Dulu Pak Sandi kalau misa Natal ke gereja, terus pulang dengan sukacita, pulang dengan perasaan gembira. Tetapi sekarang Natalan kali ini terasa berbeda. Pak Sandi sendiri, hanya di tempat Pak Sandi sambil menyaksikan handphone saja, dan situasi memang tidak mengenakan. Meskipun begitu teman-teman, sukacita tetap Pak Sandi dapatkan ketika mengikuti perayaan dan sampai selesai. Begitu dia. Nah, untuk tugas ya, Pak Sandi mau dengar
pengalaman kalian selama Natalan bersama keluarga, ya, Natal dan libur tahun baru bersama keluarga, melalui voice note ya. Jadi silakan, tugasnya adalah mengirimkan voice note kalian yang berisi tentang pengalaman Natal dan liburan tahun baru di semester 1. Itu ya teman-teman. Jadi itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini juga singkat saja. Silakan gunakan sisa waktunya untuk membuat tugas tersebut ya, tugas yang mudah tapi jangan dianggap enteng ya. Buatlah dengan sungguh-sungguh ya, dengan suara yang tidak putus-putus ya. Ini juga sebagai ajang latihan kalian berbicara, direkam, kemudian dilemparkan ke Pak Sandi untuk menangkap pesannya, apakah bisa ditangkap dengan baik atau tidak. Itu tergantung dari kalian dan tergantung dari Pak Sandi juga, apakah bisa menangkap informasi dari kalian itu dengan baik atau tidak. Itu saja teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan semester 2 atau semester 1, ada materi yang kurang jelas, silakan japri Pak Sandi. Pak Sandi standby. Dan kalau kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keagamaan, khususnya agama Katolik, silahkan kalian japri saja Pak Sandi. Sejauh Pak Sandi bisa jawab, Pak Sandi akan berikan jawabannya. Tetapi kalau tidak, mungkin Pak Sandi akan meminta waktu atau memberikan rujukan-rujukan literatur agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan teman-teman. Cukup dari Pak Sandi. Selamat mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan ya, dengan materi Yesus Sang Pendoa. Yesus Sang Pendoa akan kita pelajari minggu depan, dan hari ini kita tutup pembelajaran dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, atas karunia Roh Kudus-Mu pada pembelajaran hari ini. Kiranya lewat pembelajaran hari ini kami dapat mengerti seluruh rencana-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Mbak close ya.